بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Anak sekalian yang saya cintai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Adapun yang sakit, semoga diberi kesembuhan Allah dengan segera. Anak sekalian, kita lanjut pembahasan ke tema 5, masih di cuaca. Hari ini kita akan masuk di subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim di bagian pertama. Masih di kelas 3, kita akan mulai bismillah insyaallah ta'ala. Tadi sudah singgung, ada cuaca, musim, dan iklim. Apa pengertiannya? Ya, cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang singkat. Jadi keadaan udara itu tempat tertentu dan waktunya pendek. Ada musim, perubahan keadaan cuaca dalam waktu yang lama disebabkan oleh revolusi bumi, perputaran bumi terhadap matahari. Ya, jadi bedanya kalau musim tingkatan lebih tinggi dibanding dengan cuaca. Kalau cuaca di waktu dekat, tempat tertentu, kalau musim, ya waktunya agak panjang dan tempat juga lebih luas. Kemudian yang 3, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada daerah luas dan waktu yang lama. Iklim lebih tinggi lagi, yaitu rata-rata cuaca yang ada tempat yang luas dan waktunya lama. Ya, itu perbedaan atau pengertian cuaca, musim, dan iklim, sehingga bisa dibedakan. Tapi kita visualkan, ya ini cuaca pada waktu tertentu dan tempat tertentu dan singkat. Dari hari ini, jam ini berbeda dengan jam berikutnya. Untuk musim, ya ini ada musim hujan dan kemarau. Ini di rata-rata bisa lebih panjang, yaitu 6 bulan. Ya, waktunya juga sangat luas, tidak hanya satu tempat tapi bisa satu negara atau lebih. Ya. Ada iklim lebih luas lagi, yaitu rata-rata cuaca yang ada di tempat dan lebih luas lagi dan lebih lama lagi. Ya, ada iklim tropis, ada iklim subtropis, ada iklim dingin, sedang, dan misalnya. Ini materi pertama untuk pengertian cuaca, musim, dan iklim. Berikutnya kita masuk di materi PKN, bersatu dalam keberagaman. Ya. Seorang kadang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Yang terpenting adalah seorang itu bisa menghargai orang lain, bisa memahami orang lain, sehingga tidak mudah terjadi cerai-berai. Karena bersatu itu banyak manfaatnya. Ya, di antaranya menambah banyak teman. Beda kalau bertengkar, maka akan banyak hilang atau tidak memiliki teman. Meningkatkan solidaritas sesama. Ya, jadi kepedulian pada sama, maka ini akan lebih tinggi. Beda kalau dia bermusuhan, maka tidak ada solidaritas. Ya. Berikutnya menambah sikap saling sayang. Jelas. Kebalikannya kalau bermusuhan maka akan saling saling membenci dan semisalnya.
Yang keempat, kegiatan sulit akan menjadi lebih mudah. Ya, karena bantuan teman-teman, maka seorang itu akan dimudahkan dengan teman yang lain, saudara yang lain. Nah, maka kita bersatu, kita akan kuat. Nah, dalam ayat disebutkan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Mukmin satu dengan lain itu yasudu ba'du ba'dha, menguatkan satu dengan yang lain. Berikutnya, kita masuk di matematik pengurangan pecah sederhana. Kalau kemarin penambahan, sekarang belajar tentang pengurangan pecah sederhana. Masih dengan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, ada angka 3/4 dikurangi 1/5 sama dengan berapa? Maka cara seperti kemarin, selama penyebutnya sama, maka lebih mudah. Ya, solusinya pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua sudah sama. Nah, sama maka tinggal apa? Dikurangi aja. 3 kurangi 1 berapa? 2. Jadi sehingga berapa ketemunya? 2/5. Ya, ini juga kita gambar 3/4 dikurangi 2/4, maka ketemunya 1/4. Karena apa? 3 dikurangi 2 sama dengan 1, maka menjadi 1/4. Ya, yuk sekarang kita latihan. Ini insya Allah mudah. Yang penting kita fokus ke mana? Ke pembilangnya, ke nomor yang atas, angka yang atas. Ya, kerjakan latihan berikut. Pengurangan pecahan penyebut sama. 14/21 kurangi 16/21 berapa? Ya, 14 kurangi 6 ketemunya berapa? Yuk. Ya. Nah, 8 ya. 8/21. 9/15 kurang 5/15 berapa? Ya, 9 dikurangi 4 dan 5 menjadi apa? 4. Jadi ketemunya 4/15. Nomor 3. 5/6 kurangi 3/6. Ya, 5 kurangi 3 seberapa? 2. Ya, 2/6. Nomor keempat, 3/5 kurangi 2/5. Ya, 3 kurangi 2 1 menjadi 1/5. Terakhir 6/9 kurangi 2/9. Berapa ketemunya? Iya benar. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka menjadi berapa? 4/9. Ya. Berikutnya kita masuk materi untuk JOK, gerakan lokomotor melompat dan mendarat. Gerakannya, perhatikan. Yang pertama, kedua tangan di samping badan, lutut sedikit ditekuk. Mulailah melompat sekuat tenaga. Sebelum mendarat, kedua lutut ditekuk, badan condong ke depan. Lakukan beratan dengan kedua kaki, kemudian luruskan badan dan kembali ke sikap tegak sempurna. Ya, ini gambarnya. Iya, masih pertama. Kuat tenaga muncul, kemudian kedua mendaratan, yang ketiga, kemudian yang keempat mendarat dengan sempurna. Berikutnya materi untuk SPDB, karya dengan teknik menempel dan menjahit. Untuk teknik veston. Ya, ini ya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki sudah tahu saja ya. Anda Bapak.
Yang pertama langkahnya, tempel 2 potongan bagian kain yang punya sama. Perhatikan wajah jarum pada kain, tusukkan jarum sesuai gambar. Ya, perhatikan. Ya. Sambung, kemudian menusuk sesuai gambar sebagaimana huruf M itu ya, M. Nah, 2, menjadi veston ke seluruh pinggiran kain. Jadi veston itu seperti M itu ya, puter, kemudian dibalik lagi seperti M. Ya, sampai sempurna menjadi penuh. Setelah penuh nanti akan kita tempel pada suatu tempat. Ya, yang keempat, menempel potongan pada bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Ya, seperti ini contoh pada gambar. Ya, jadi dijahit veston dan ditempel pada suatu tempat. Maka menjadilah karya seperti ini. Ada yang disebut dengan karya apa? Aplikasi ya, tape. Ya, sekian materi ini sudah selesai untuk bagian pertama. Kalau kita sambung pada bagian yang kedua. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Kita tutup. Subhanallakum 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.